Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah. Jumpa lagi dengan saya Fakir Naharuddin. Dalam pertemuan ini ya, kita semuanya akan belajar tentang bagaimana hubungan hamba dan Tuhannya. Saudaraku yang saya cintai, kita semuanya tentunya mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang tak terhitung dari Sang Pencipta. Tapi ketika kita ditanya bagaimana rasa terima kasih kita sebagai hamba kepada Sang Pencipta, nah kadang hal ini itu belum kita bisa jawab. Karena mungkin kadang nggak terfikirkan bagaimana kita berterima kasih. Terus mengenai kedekatan seorang hamba kepada Tuhannya. Ada orang yang mengatakan hal itu sangat jauh, ilmunya tinggi misal. Lalu ada pertanyaan, dari mana kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan ini? Dari Allah. Setiap hari kita sholat 5 waktu, kita di situ ada tempat untuk munajat, untuk menyembah, untuk berdekat kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Ketika kita berdoa, setiap kali kita berdoa, apapun yang kita minta, kepada siapa kita berdoa? Pada Allah Ta'ala. Artinya, sebetulnya banyak sarana untuk kita itu bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu pertanyaannya, apakah rasa itu di hati sudah muncul? Kita ngerasa dekat, kita merasa diawasi, kita merasa dilindungi. Sudahkah ada rasa itu, saudaraku? Nah, inilah yang akan kita bahas. Bagaimana seorang hamba, seorang manusia itu merasa gersah, ya, merasa gundah gulana. Dalam makalah Ibnu Athaillah Al-Sakandari yang termaktub dalam kitab Syarhul Hikam karangan Syekh Ramadan Al-Buti, beliau mengatakan, ini Imam Ibnu Athaillah Al-Sakandari ya, innama yastawhishu al-ibadu wa zuhadu fi kulli syai' min kulli syai' li ghaibatihim anillahi ta'ala fi kulli syai' walau syahaduhu fi kulli syai' lam yastawhishu min kulli syai'. Artinya, yang bikin seorang hamba, seorang manusia itu gundah gulana, merasa resah, itu karena tidak ada Allah yang dia lihat di dalam sesuatu itu. Maksudnya apa? Tentunya saudaraku, kita itu cara menghubungkan kenikmatan yang kita dapat, kita hubungkan kepada, oh ini Allah yang memberi. Jadi muamalah ataupun interaksi seperti ini itu belum kita sepenuhnya rasakan. Kita masih merasa ya nikmat ini didapat ya dari usaha kita, dari kerja keras, atau mungkin dari sebab-sebab yang lain. Nah, padahal ya, ketika kita pahami, jangankan hal itu ya, sedikit saja kita belajar mengenai tentang kita bernafas, terus detak jantung ini, bagaimana di situ mengalirkan seluruh darah ke dalam tubuh. Itu semuanya kita menyadari itu memang hal yang lumrah gitu loh. Tapi kita tidak pernah berpikir siapa yang menggerakkan itu semuanya di belakang itu.
kita masih menyangka hal itu hal yang terjadi normal. Ya memang begitu, namanya manusia sehat gitu kan, detak dan jantungnya normal, pernafasannya normal gitu. Nah pertanyaannya, ketika itu tiba-tiba dihilangkan, ya kan, terus kita mencari, oh sebabnya ini gitu ya, nafas ini tiba-tiba terus kena asma misal, oh sebabnya ini, terus kita mencari itu. Padahal ketika kita berpikir, saudaraku, kita kalau bertauhid betul kepada Allah Ta'ala, tentunya kita akan meyakini memang ada kekuatan Allah dalam setiap sel dalam manusia ini. Ada kekuatan Allah di dalam hal apapun, di dalam ciptaan-ciptaannya. Kenapa? Ya karena semuanya ini yang menggerakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, satu contoh dalam Al-Quran dikatakan, ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Jadi api ini oleh Allah diperintahkan untuk kuni bardan, jadilah kamu itu bardan, dingin, dan keselamatan untuk Nabi Ibrahim, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba ketika kita berangan, ya, api itu kan panas, tapi kok bisa dingin? Nah, maka di situ kita harus punya kesimpulan, oh ternyata api pun itu bisa panas, bisa dingin, itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya Nabi Ibrahim diceritakan di dalam Al-Quran pun itu selamat sebabiyahnya karena api itu dikehendaki Allah menjadi dingin. Nah ini berlaku untuk semuanya, meskipun secara ada, secara kebiasaan, misal api itu panas, terus kalau kita makan itu kenyang segala macam, tapi jangan karena itu kita itu lupa akan tauhid, bahwasannya memang semuanya itu jika dikehendaki Allah akan terjadi, jika tidak akan terjadi. Nah ketika kita bisa mengetahui hakikat itu, saudaraku, kita akan betul-betul bisa merasakan bahwasanya kenikmatan yang kita rasakan ini memang betul adanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa merasakan itu, maka insya Allah kita akan mengingat, mungkin ketika itu adalah kenikmatan, kita merasa bahagia dan kita bersyukur. Bagaimana caraku untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau mungkin ketika diberi rezeki, kita sisihkan untuk nafkah pastinya kan, yang itu sifatnya wajib, atau yang sunnah kita sedekahkan. Tiga hal itu sifatnya misal kok yang cobaan, maka kita bisa mengambil suatu ibroh, pelajaran mungkin, atau mungkin kita bisa bersabar karena yakin bahwasannya cobaan ini adalah hal yang baik, mungkin untuk kita bisa menjadi hamba yang lebih kuat, menjadi hamba yang bisa mencari hikmah yang ada di dalam cobaan yang diberikan Allah, dan seterusnya. Itulah ketika kita bisa mengetahui itu, insya Allah kita akan tidak mudah untuk gonjang, tidak merasa gampang menjadi gersah, ya. Jadi ketika seseorang itu lupa akan itu semuanya, seakan-akan nikmat itu bukan dari Allah, seakan-akan cobaan itu bukan dari Allah, maka yang ada satu, dia mungkin tidak tahu terima kasih, sehingga akan menjadi orang yang kufur nikmat. Maksudnya dia diberikan kenikmatan tapi tidak pernah menyadari nikmat itu dari mana datangnya, maka dia akan menjadi orang yang mungkin tak tahu arah, terus menggunakan kenikmatan itu sesuka nafsunya. Dia seperti tidak punya Tuhan, ya, tidak ada hubungan ini. Dan ketika dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal yang menyakitkan, dia akan merasa sedih aja, tanpa bisa mengambil ibrah, tanpa bisa menganggap itu adalah dari Allah dan untuk menguji kesabaran kita. Tidak ada itu.
karena tidak menyadari semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, bahwasanya orang akan mudah gundah gulana, orang akan mudah gersah ya di hatinya karena tidak menemukan hakikat ini. Untuk itu, ketika seseorang itu bisa betul-betul menyadari hal ini, ya saudaraku, menyadari hal ini, maka insya Allah kita dalam kehidupannya akan mudah untuk bisa merasakan ketenangan, mudah merasakan ketentraman. Sekalipun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mudah mengambil pelajaran. Dan insya Allah kita juga akan bisa bersabar. Kenapa? Karena dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang harus kita tanamkan sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman kepada Tuhannya. Cukup sekian, wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.